Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita kembali pada diskusi mingguan yang mana di sore kali ini kita akan membahas salah satu tokoh dari Korea Selatan yang namanya yaitu Byung Chul Han atau bahasa Koreanya Byung Chul Han. Lebih singkatnya kita panggil Han saja. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yaitu tentang salah satu karyanya beliau, yaitu dengan judul bahasa Inggrisnya The Burnout Society, atau bisa diartikan dengan masyarakat depresi. Sebelum melangkah terhadap pembahasan ataupun teori-teori dari Han, ada kalanya kita akan membahas tentang siapakah si Han ini. Beliau lahir pada 1 Januari 1959. Yani kalau dihitung sampai sekarang beliau masih berumur 65 tahun. Beliau besar di Korea, di Seoul, di Seoul bukan Seoul, jiwa ya, oke. Di Seoul, Korea, Universitas Korea, beliau belajar tentang metalurgi dan setelah selesai pada tahun 1980-an beliau pindah ke Jerman untuk mempelajari filsafat, sastra Jerman dan juga teologi Katolik. Adapun karya-karyanya beliau, yang pertama yaitu ini secara acak sih, The Agony of Eros, Psychopolitik, Neoliberalism and New Technology of Power, The Disappearance of Ritual, A Typology of the Present. Dan yang nomor 4 yaitu The Burnout Society, yang pada kesempatan kali ini kita akan mengkajinya, mendiskusikannya begitu. Dan yang terakhir yaitu The Frenzy of Society. Aslinya kalau tidak salah sebelum The Burnout Society beliau ngarang yang namanya Transparency kalau tidak salah. Beliau bisa dikatakan sebagai filsuf, ahli teori budaya, dan adapun penghargaan pada tahun 1994 beliau menerima gelar doktor. Pada tahun 2000 beliau bergabung dengan Departemen Filsafat di Universitas Basel. Secara track record yang jelas untuk persoalan filsafat beliau tidak bisa bukan main-main, artinya sudah memahami betul. Hanya saja dari beberapa literatur ada yang menulis bahwa pemikiran beliau itu cenderung terhadap kajian filsafat abad 18, 19 dan 20. Termasuk juga etika, filsafat sosial, fenomenologi, teori budaya, estetika, juga agama, teori media dan filsafat antar budaya. Mungkin hanya sekilas dari biodata Byung Chul Han. Kita akan membahas tentang apa sih masyarakat depresi atau kenapa beliau menampilkan depresi. Sejatinya ketika dikaji secara terminologi ataupun kebahasaan, burnout itu artinya maknanya kelelahan. Yang jelas arti sebenarnya itu masyarakat kelelahan di situ. Cuma mungkin lebih epik mungkin sehingga masyarakat depresi. Jadi seperti itu. Beliau memulai dengan salah satu kajian tentang imunologi di awal babnya, yaitu
menurut beliau setiap zaman memiliki ciri khas sendiri. Beliau mendeskripsikan bahwa ada istilahnya waktu itu zaman bakteri. Zaman bakteri ini yaitu di mana ada semacam bentuk bakteri yang nanti zaman bakteri itu akan berakhir ketika ditemukannya antibiotik. Oke lah, sehingga misalkan bakteri ini berbentuk dengan virus. Virus tersebut akan menghilang dengan sendirinya ketika adanya antibiotik itu sendiri ataupun antivirus itu sendiri. Abad 21 ditandai bukan hanya dengan bakteri atau virus, katanya beliau, namun dengan neuron. Dengan begitu ada istilahnya ilmu neurologi di situ. Jadi seperti itu. Adapun tentang pembagian, kalau dari Karl Marx kita kan mengenalnya pembagian kelas. Dari Han, beliau mendeskripsikan atau membagi tentang tipikal ataupun beberapa komponen dari masyarakat. Salah satunya yaitu adalah masyarakat disiplin. Yang pertama. Nah, yang kedua yaitu masyarakat prestasi. Masyarakat disiplin itu identik dengan atau istilahnya lain dari beliau, dari Bapak Han ini, yaitu subjek kepatuhan di situ. Yang mana ketika berkenaan dengan kepatuhan, maka yang jelas subjek tersebut akan fokus yang namanya untuk bagaimana dia tidak datang tepat waktu, tidak lambat, menghargai aturan, menghargai norma dan sebagainya, menuruti peraturan dan sebagainya. Han mendeskripsikan masyarakat disiplin ini dengan bahasa yang agak frontal sih, yaitu masyarakat yang negatif katanya. Negatifnya dengan alasan sederhana, hal tersebut Han melihat bahwa subjek kepatuhan itu tunduk terhadap satu hal, tunduk terhadap satu norma, sehingga tidak menemukan yang namanya freedom di situ, arti kebebasan dari dirinya sendiri. Jadi seperti itu. Nah, berikutnya yaitu masyarakat prestasi, atau istilah lain dari Bapak Han ini yaitu adalah subjek prestasi. Hanya saja pendefinisian terhadap subjek prestasi menurut Bapak Han ini yaitu adalah ketika orang berusaha untuk menggeluti ataupun berjuang untuk mendapatkan prestasi, hal tersebut akan menciptakan depresif dan pecundang. Dengan alasan sederhananya yaitu ketika kita dilogikakan bahwa misal kemarin pada tahun 2023 saya itu berusaha, misalkan ya, orang ini niatan untuk ikut salah satu tes misalkan. Hanya saja dia udah berusaha dan sebagainya dengan keinginan untuk mendapatkan prestasi. Hanya saja ketika hari akhir ataupun waktu kan ada pendaftaran, apalagi itu? Pemberkasan. Enggak, selepas pemberkasan apa namanya? Administrasi. Aduh, sudah lupa. Sangga. Bukan. Seleksi. Selepas verifikasi itu apa namanya? Pemberitahuan lulus atau tidaknya gitu kan. Pengumuman, sorry. Bingung. Hanya saja orang tersebut ternyata tidak diterima gitu. Maka kenapa Han ini ketika berkenaan dengan subjek prestasi itu menciptakan orang yang depresif. Karena ketika pengumuman dia tidak lulus, otomatis secara mental mereka akan merasakan depresif lantaran tidak diterima dan sebagainya.
Atau mungkin atau mungkin apa lagi bahasa? Oke, lebih lanjut ya. Udah lupa udah. Subjektivitas ini ada nilai positifnya juga sih, kata Bapak Han ini. Yaitu lebih cepat dan lebih produktif daripada subjek kepatuhan. Artinya ketika dia untuk berusaha pure untuk menemukan suatu pola kehidupan yang lebih baik dengan misalkan daftar PPG, daftar apalah gitu dan sebagainya, CPNS. Mungkin dengan secara mental, secara sadar dia akan berusaha sekuat mungkin di situ. Dalam artian untuk berusaha belajar, berusaha untuk bagaimana agar dia itu nanti diterima. Jadi seperti itu. Oke, lebih lanjut. Pendefinisian depresi adalah ekspresi patologis. Depresi adalah ekspresi patologis dari kegagalan manusia modern akhir untuk menjadi dirinya sendiri. Nah ini yang agak relate gitu. Karena ketika kita berusaha untuk menemukan suatu puncak, misalkan ingin mendaftar agar jadi tentara misalkan. Sudah berusaha dan sebagainya, hanya saja kita kalah dalam terakhir, yaitu persoalan the power of ordal. Nah ini yang akan menjadikan manusia modern tersebut merasakan kegagalan. Dari kegagalan itu yang jelas akan menimbulkan masyarakat depresi. Jadi kurang lebihnya seperti itulah. Menariknya juga salah satu bentuk acuan kenapa kita merasakan depresi adalah ketika kita membandingkan dengan orang lain. Terutama dalam hal yang berkenaan dengan ekonomi. Artinya lebih jelasnya yaitu adalah perbandingan antara kaya dan miskin itu salah satu bentuk perbandingan yang sangat sakral di situ. Sehingga otomatis ketika orang itu miskin, maka dia akan merasa minder bertemu dengan orang kaya. Dan ini sudah menjadi fenomenologi terutama di Indonesia dan sebagainya, khususnya di Madura. Antara perbedaan antara kaya dan miskin ini sangat menjadi hal yang eksklusif mungkin ya. Sehingga dari itu ada kalanya bagi Han itu sendiri yang menarik untuk yang menjadi batasan agar masyarakat tidak depresi itu adalah menjadikan dirinya itu betul-betul seperti dirinya sendiri. Oke, lebih lanjut dalam bukunya, depresi adalah penyakit masyarakat yang menderita kepositifan yang berlebihan. Hal itu mencerminkan kemanusiaan yang berperang melawan dirinya sendiri. Nah, di sini Han itu melihat bahwa terkadang orang yang selalu betul-betul bersikap positif, dia akan mendapatkan suatu event, suatu momen yang nanti akan merasakan suatu puncak depresif. Salah satunya misalkan, perbedaan yang mendasar salah satunya adalah ketika kita kuliah waktu itu, ada istilahnya itu namanya anak organisatoris, anak kuliah pulang, atau istilahnya dalam salah satu organisasinya Mas Sofan itu adalah istilahnya kupu-kupu, ya kan? Oke. Nah, perbedaan yang mendasar antara mahasiswa yang organisatoris dan juga kupu-kupu kuliah pulang itu memberikan suatu potensi yang sangat mendasar. Salah satunya adalah organisatoris bisa disebut dengan aktivis katanya. Kupu-kupu
Kupu-kupu yaitu identik dengan kuliah pulang. Artinya oke, kita bisa masukkan kalau kupu-kupu ini dengan masyarakat yang disiplin mungkin atau subjek yang kepatuhan. Aktivis berbeda karena mereka memiliki suatu nilai antara senior dan juniornya. Jadi seperti itu. Nah, maksud dari penyakit masyarakat yang menderita kepositifan itu adalah yang menjadi ujung tombak nanti ketika keluar ataupun selesai dari kampus. Dan kebanyakan mahasiswa kupu-kupu itu lebih sukses ketimbang dari aktivis. Ataupun lebih sukses dari yang namanya orang-orang organisatoris itu. Nah, hal ini enggak, maksudnya bukan persoalan pengalaman. Karena melihat dari beberapa data yang ada, mungkin nanti kita bisa diskusikan. Salah satunya adalah teman saya sendiri, Kak. Enggak, ini kan adik tingkat. Masa satu angkatan gitu. Nah, di satu angkatan saya waktu itu, semasa saya waktu kuliah, dan alhamdulillah sekarang masih semester 15. Saya melihatnya bahwa orang-orang yang kupu-kupu, kuliah pulang, istilahnya kalau Bang Banu itu what the fuck dengan organization di situ, mereka memang terkadang lebih sukses daripada yang cuma standby di kampus tok, yang cuma keliling kampus dan sebagainya. Karena beberapa dari teman saya itu yang selepas kuliah, selepas wisuda, mereka itu pulang ke rumahnya dan akhirnya menemukan lembaga dan masuk di situ. Dan kebetulan ya mohon maaf karena kan saya kan latar belakangnya memang pendidikan, departemen pendidikan. Saya melihatnya untuk data yang real, datanya di situ begitu. Nah, sedangkan teman-teman yang istilahnya jadi organisatoris, naon sewu, ngapunten. Itu cuma ya luntang-luntung gitu. Artinya memang menjadi persoalan gitu. Terus kemarin saya sempat berbincang-bincang, kira-kira apa sih yang menjadi persoalan, kenapa kupu-kupu itu dinilai lebih sukses daripada organisatoris. Ternyata yang menjadi persoalan yaitu adalah skill, kemampuan. Kalau melihat zaman modern di abad 21 ini. Lanjut. Han juga mendeskripsikan beberapa tipikal dari masyarakat modern, khususnya dengan adanya teknologi pada zaman ini, yaitu adalah terkadang kita memang merasakan ada semacam perasaan tidak mampu, rendah diri, terutama yang terakhir ini yaitu takut gagal. Karena sangat miris, bukan main. Melihat juga ketika kita salah satu film apa itu sudah Kak? Kemarin yang dibahas itu Society. Salah satu film dengan judulnya Dilema, Sosial Dilema. Karena yang jelas keterpengaruhan dari masyarakat ataupun lingkungan, khususnya netizen, itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan ataupun kehidupan seseorang. Jadi seperti itu. Han juga mendeskripsikan bahwa masyarakat yang berprestasi, yang berusaha sekuat mungkin untuk mencari jati dirinya itu terkadang emang suatu ketika dia akan merasakan kelelahan dan juga keletihan yang berlebihan akibat dari misalnya kerja,
Dan hal ini akan berakibat pada kesenjangan mental. Jadi seperti itu. Nah, kenapa uniknya di simposium itu ada istilah panggilan Ibu Pertiwi? Nah, jangan-jangan ya. Enggak, maksudnya jangan-jangan memang hari itu adalah momen di mana kita untuk bertemu, bertemu bersama sambil lalu gimana nih ke depannya dan sebagainya. Nah, karena memang unik, jadi seperti itu. Unik bagi yang depresi. Kenapa masyarakat ataupun subjek yang prestasi itu lebih kelelahan? Karena dia itu berusaha untuk bersaing dengan dirinya sendiri. Artinya dirinya ingin menampakkan bahwa kalau bahasanya Muhammad Iqbal itu, ini loh aku ini loh sekarang. Aku sekarang bisa ini, bisa itu dan sebagainya. Makanya dari beberapa tulisannya Han itu terkadang kita terkecoh dengan persoalan mana yang antara menjadi dan harus di situ. Kira-kira suatu hal ini haruskah gitu? Apakah kira-kira hal ini akan menjadi gitu? Nah ini makanya ketika saya membaca buku tersebut memang ada semacam sastra Jermannya gitu. Bukunya alhamdulillah bisa dicek di internet. Oke, mungkin hanya itu dulu. Kita diskusikan dan sebagainya nanti. Cek, sebagai pengantar pertanyaan, saya ingin meminta kejelasan terkait definisi masyarakat prestasi. Karena tadi sebelum mendefinisikan dia langsung lempar kepada contoh saja. Seharusnya kan definisi itu mendahului daripada contoh. Mungkin karena contoh lebih dipahami, tapi kita harus memahami definisi dulu, maksudnya secara teoritis baru contoh secara empiris kan gitu maksudnya. Karena begini, secara definisi prestasi itu di lingkungan bidang itu akan berbeda nanti. Kalau prestasi di bidang sosial mungkin perlombaan seperti contoh tadi. Jika contoh perlombaan itu kita masukkan dalam definisi itu jadi salah. Misalkan di lain bidang lagi di hukum, prestasi itu bukan perlombaan. Prestasi itu kalau sudah melakukan suatu perjanjian, isi perjanjian itu namanya prestasi. Kalau tidak melakukan namanya non-prestasi gitu. Jadi penting kita mengetahui definisi itu karena itu akan bertindak lanjut kepada contoh setelahnya dan juga dampaknya apa? Definisi mengenai masyarakat depresi gitu. Jadi silakan didefinisikan dahulu karena contoh tadi itu hanya contoh eksklusif, bukan contoh umum dari makna prestasi pada masyarakat prestasi di tokoh ini. Oke, terima kasih pertanyaannya Kak Faidol. Dengan sederhananya itu, lebih jelasnya masyarakat prestasi itu kalau istilahnya Han itu adalah subjek prestasi. Nah, subjek prestasi ini artinya yaitu subjek ataupun orang yang dia berusaha untuk bagaimana untuk mendapatkan prestasi ataupun pengakuan dari lingkungannya. Jadi seperti itu. Nah, kenapa harus pengakuan dan sebagainya? Karena nanti dia akan menampakkan yang namanya eksistensialisme di situ. Sehingga dengan eksistensi itu dia akan menjadi suatu kebanggaan bagi dirinya itu sendiri. Kurang lebihnya seperti itu. Berbeda jelas dengan pendefinisian hukum itu sendiri. Karena memang ya kurang tahu juga sih karena ketika baca-baca di biografi Han, Bapak Han ini bukan fokus dalam bidang hukum, jadi seperti itu. Nah, masyarakat prestasi itu emang lebih cenderung katanya Han ini memang ketika orang itu berusaha untuk mendapatkan suatu prestasi, mendapatkan suatu pengakuan, dia cenderung akan depresif. Lantaran dengan sebagaimana yang dicontohkan barusan bahwa ketika kita ingin
kita ingin suatu hal tapi ternyata keinginan itu tidak terkabul, maka otomatis akan menciptakan suatu kegagalan. Nah, kegagalan inilah yang bagi Han itu adalah suatu bentuk depresif dari orang itu sendiri. Jadi seperti itu. Mungkin enggak, itu memang cara pandang secara minor ya. Saya menganggap itu cara pandang dalam psikologi. Enggak, kalau misalkan begini, misalkan saya tuh membayangkan masyarakat prestasi itu adalah masyarakat dia yang sibuk, dia yang stabil kehidupannya, karena dia mengkategorikan prestasi itu adalah pasca setelah modern gitu. Jadi kan kalau modern misalkan pertengahan modern itu kan kita terpampuk terkungkung oleh faktor-faktor eksternal yang ada di luar dari kita gitu, misalnya kayak gereja, pemerintah dan lain sebagainya. Nah kemudian siapa namanya Byung Chun ini kan dia kan mengartikulasi bahwasanya kehidupan setelah itu akan masyarakat itu akan disibukkan kepada dirinya sendiri melalui prestasi di luarnya gitu. Jadi dia sendiri akan sibuk, dia sendiri yang sudah stabil. Makanya saya berpikir bahwasanya Byung ini mendefinisikan negara Korea itu sendiri yang sudah stabil, masyarakatnya maju begitu. Jadi karena kemajuan dan stabilitas masyarakat itu, dia mendefinisikan bahwasanya masyarakat sekarang harusnya seperti ini. Jadi maka dia mengkritisi kehidupan sekarang yang sudah stabil gitu loh maksudnya. Jadi bagi saya masyarakat prestasi itu adalah masyarakat yang sibuk, yang stabil, bukan dia yang berlomba-lomba atau apa, tapi dia sudah ada dalam puncak karir, yang bekerja dan lain sebagainya. Oleh karenanya nanti dalam pekerjaan mereka akan menemukan kehilangan jati diri sehingga masyarakat menjadi depresi gitu. Jadi tidak melulu mengenai untuk mengejar sesuatu, tapi dia sudah ada dalam posisi itu, dalam rasa stabil itu, dalam kelelahan, dalam rasa kesibukan itu, maka puncaknya nanti akan menjadi masyarakat depresi. Bagaimana? Saya agak-agak kurang ini nih, biar melebar pembahasannya, maksudnya masyarakat depresi itu seperti apa, biar dampaknya begini nanti. Jadi masyarakat prestasi di kampus itu adalah mahasiswa yang ikut organisasi, karena mereka mengalami kesibukan, karena mereka mengalami aktivitas yang luar biasa di luar lingkungan kampus begitu. Jadi bagi saya, gimana kita mendefinisikan masyarakat depresi itu sendiri, maksudnya biar kita itu relevan, dampaknya nanti akan pergi ke masyarakat depresif. Jadi depresi itu bukan karena kegagalan, tapi karena rasa jenuh, karena rasa lelah atas aktivitas yang sangat luar biasa di era sekarang gitu. Jadi nggak melulu depresi itu karena gagal melakukan sesuatu itu kemudian depresi. Itu kan definisi sederhana dari depresi. Gitu. Byung Chul Han, atau saya panggil apa ini? Udah profesor apa belum ini ya? Byung Chul Han ini. Kalau profesor biar saya panggil Prof Han gitu ya. Biar lebih simpel aja. Byung Chul Han ini terlalu panjang. Saya tertarik, tapi bukan tertarik versinya Mbak Winda ya. Saya tertarik dengan bukan menarik ya, tertarik. Saya tertarik dengan pemikiran saya tertarik dengan pemikiran Han itu karena bagaimana dia mendefinisikan wajah masyarakat kontemporer kita, terutama yang dihadapi oleh para pemuda ya. Jadi ketika di banyak pihak kita sering kali menyalahkan bahwasanya kebebasan atau burnout kita atau kelelahan atau depresi kita itu disebabkan oleh faktor eksternal, baik itu oleh sistem maupun eksploitasi dari pihak eksternal. Tapi sosok Byung Chul Han ini sangat berani menganggap bahwasanya burnout society atau depresi yang sering dialami oleh masyarakat pekerja pada masyarakat kontemporer zaman sekarang itu bukan disebabkan oleh eksploitasi eksternal, tapi disebabkan oleh dirinya sendiri. Ini sebenarnya merupakan sikap yang cenderung berani meskipun lebih berbeda dengan beberapa pandangan yang umum kita pelajari ya. Karena secara umum, terutama kalau kita berhadapan dengan pemikiran para filsuf, itu kaitannya mesti antara individu dengan sistem ya. Tapi Byung Chul Han lebih kepada depresinya
masyarakat pekerja itu bukan gara-gara tuntutan kerja yang berlebihan, jam kerja yang sangat mengganggu atau sebagainya, tapi memang eksploitasi diri dari masyarakat itu sendiri. Jadi saya sedikit membaca tadi tentang bagaimana Byung-Chul Han ini, pemikiran Byung-Chul Han, komparasi antara Byung-Chul Han dengan teori disiplin, pendisiplinan masyarakat ini ya, Foucault, itu sangat relate ya. Jadi Foucault itu mengatakan bahwasanya untuk menertibkan masyarakat itu melalui disiplin. Jadi pengorganisasian massa, masyarakat agar tertib. Misalnya ini juga diterapkan di negara-negara tertentu misalnya. Untuk menertibkan masyarakat itu perlu diberlakukan suatu disiplin misalnya. Itu teorinya Foucault. Tapi itu sudah tidak berlaku, kata Byung-Chul Han. Jadi kata Byung-Chul Han itu sekarang itu bukan disciplinary society, tapi lebih pada achievement society, yakni masyarakat yang berbasis pada pencapaian. Jadi sebenarnya kata Byung-Chul Han itu masyarakat tidak peduli lagi tentang pendisiplinan kalau zaman sekarang, tapi lebih kepada orientasinya itu lebih kepada pencapaian. Contohnya kayak gini. Kalau orang zaman dahulu itu mungkin mereka, kalau kata Byung-Chul Han, orang depresi itu karena mungkin sistem kerjanya yang sangat, beban kerja yang tinggi sehingga dia depresi. Tapi kalau zaman sekarang itu karena ada tuntutan, kalau istilahnya yang saya baca itu ada peran egosentrisme dari seorang individu yang berperan dalam menciptakan depresi dirinya sendiri. Atau bahasa kasarnya itu self exploitation ya, eksploitasi diri. Nah, jadi ya saya cuma mengapresiasi saja sih sebenarnya, tidak sampai bertanya. Gak tahu kalau nanti mungkin di fase akhir ada pertanyaan, karena saya masih menelaah ini ya. Jadi untuk sementara saya cuma mengapresiasi saja bagaimana Byung-Chul Han membaca masyarakat zaman sekarang gitu ya. Gitu. Jadi seperti itu. Untuk pendefinisian masyarakat prestasi, Kak Faidol, saya masih belum menemukan yang pas di bukunya Bapak Han ini, karena beliau tidak menampilkan atau tidak menjabarkan bahwa masyarakat prestasi adalah bla 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 dan sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, kembali ke mungkin apa katanya Kak Fakih, apresiasi ya terhadap sosok Byung-Chul Han ini. Memang di beberapa bab terakhir emang Byung-Chul Han ini menampilkan yang namanya subjek pencapaian di situ. Artinya subjek pencapaian ini sebagai bukan afirmasi ya, lebih solusi antara masyarakat disiplin dan juga masyarakat prestasi itu sendiri. Lebih lanjut, Han itu menjelaskan bahwa kenapa subjek pencapaian itu menjadi solusi, yaitu adalah mereka bisa membuat kebebasan dan paksaan menjadi bersama. Artinya ada semacam bentuk pola yang mereka inginkan ataupun ingin menjadi pencapaian di situ, sehingga hal tersebut bisa terjadi lewat entah dirinya sendiri ataupun orang lain di sana. Dan juga subjek pencapaian bagi Han itu adalah identiknya, yaitu mereka menyerahkan dirinya pada paksaan yang berdiri sendiri. Artinya mereka ketika ingin A, ya sudah saya ingin A gitu. Ketika ingin B, mereka ingin B. Dan dengan tujuan ataupun usaha yang mereka capai itu kinerja yang sangat maksimal, sehingga sangat sulit mereka untuk merasakan yang namanya depresif di situ. Jadi seperti itu. Enggak ya, bukan pertanyaan ya, karena saya cuma mau ngajak diskusi saja. Jadi lebih mengalir ya. Jadi memang apa?
ada perbedaan itu ya kata Byung Chul Han. Era dulu sama era sekarang. Kalau era dulu itu kita identik, tadi juga dibahas juga oleh Mantik ya. Shul, identik dengan keharusan. Kalau orang zaman dahulu itu, ketika dalam mengejar suatu prestasi pekerjaan atau prestasi tertentu itu. Jadi orang dulu itu perlu ada dorongan. Kamu harus melakukan ini. Itu untuk mencapai suatu achievement tadi. Jadi rata-rata banyak pengaruh eksternal terhadap produktivitas masyarakat. Tapi kalau zaman sekarang itu kita bukan shul lagi, bukan bergerak atas dasar shul lagi, bukan keharusan lagi. Kamu harus bukan. Tapi bergerak atas dasar you can, kamu bisa. Jadi saya juga baru coba merefleksikan diri ya. Ternyata memang di banyak kasus itu kita kerap sekali mengalami depresi atau dalam konteks dunia industri pekerjaan burnout society itu gara-gara kita cenderung banyak terdoktrin istilah motivasi dari entah itu motivasi dari luar, intinya yang menganggap bahwasanya saya ini pasti bisa, I can gitu ya. Saya pasti bisa, dan ternyata memang kalau kita pelajari secara singkat motivasi ini sangat membantu dalam mencapai achievement society tadi, dalam membantu dalam mencapai prestasi masyarakat tadi. Tapi ternyata di sisi lain, bagi orang yang tidak siap, ini bisa menimbulkan suatu masalah baru. Artinya bagaimana? Artinya bagi orang yang belum siap secara kualitas misalnya, secara kesiapan diri, mental atau lain sebagainya, tapi dia cuma modal motivasi tadi, saya bisa, semangat, itu malah berbahaya. Karena kenapa? Bisa membuat dia menargetkan diri dengan kualitas yang tidak ada lah istilahnya. Itu yang bisa membuat kemudian masyarakat menjadi burnout society. Jadi ya saya rasa menariknya di situ ya Byung Chul Han itu dalam memandang. Jadi Byung Chul Han ini mencoba mengcombine antara filsafat dan psikologi, tapi tidak hanya dengan filsafat saja. Di buku terbarunya itu Psychopolitik itu juga mengcombine antara psikologi dan politik. Saya rasa menariknya saya di situ dengan Byung Chul Han ini. Oke, karena tadi Kak Faidol ngasih pengantar, Kak Faksi ngasih pengantar sebelum bertanya, saya ngasih pengantar juga dulu. Cuma bedanya saya langsung sama pertanyaannya Mas Faruk. Jadi mungkin bisa siap-siap ya. Jadi saya mau ini, karena Mas Faruk juga mungkin bingung ya. Memang di terjemahan-terjemahan dari karya milik Byung Chul Han itu memang semuanya pakai masyarakat kelelahan. Cuma karena kelelahan itu adalah kalimat yang umum. Jadi lelah itu bisa bisa pikiran, bisa fisik ya. Lebay juga ya. Jadi kayak tidak penterjemahan burnout society ke masyarakat kelelahan itu kayak kurang. Jadi setelah saya diskusikan dengan beberapa teman, itu ternyata lebih bisa diwakili dengan masyarakat depresi ya. Karena kelelahan yang dimaksud itu bukan kelelahan fisik ya. Itu mungkin, jadi bukan untuk keren-kerenan Mas ya. Karena memang bahasa yang setelah ditransformasi maknanya nggak keikut akhirnya, jadi kami coba transformasi dengan lebih baik ya. Terus pertanyaan saya Mas, ini nggak jauh-jauh dengan pengantarnya dari Kak Faidol tadi. Karena faktor-faktor yang membuat orang depresi itu sangat banyak meskipun ada faktor yang secara umum. Tapi depresi itu lebih banyak terjadi karena faktor khusus, ya kan? Faktor khusus karena faktor-faktor itu bisa dikatakan faktor yang unik. Nah, terus kenapa saat kita melihat depresi sebagai gejala subjek, seorang Han ini berani memberikan klaim depresi secara general dan berlaku secara sosial, sehingga namanya masyarakat depresi. Karena depresi itu biasanya karena memang terjadi depresiasi, karena orang semakin tua maka akan semakin depresi, rentan terhadap depresi. Sama kayak Pak Jokowi udah hampir purna depresi, lahirlah post power syndrome.
Kan gitu ya, karena nggak kebiasa jadi rakyat sudah. Rakyat nggak bisa kayak gitu pun kita rakyat biasa. Kalau sama kayak Presma mau jadi rakyat biasa gengsi. Katanya Mas Faruk itu, Presma suruh ngajar SD. Nggak mau lah, minimal mahasiswa. Bahasanya Mas Faruk sendiri nih ya. Gitu. Jadi kenapa seorang Prof Han ya kalau katanya Mas Fakih tadi itu berani mengkategorisasikan depresi yang dalam pendekatan psikologi ini adalah pendekatan subjek menjadi suatu yang berbentuk sosial. Kan risikonya terlalu besar. Misalnya Indonesia mau dibilangin masyarakat depresi karena apa? Kalau orang-orang Palestina mungkin gejala sosialnya banyak yang memungkinkan dia. Dan tadi juga yang dibahas antara masyarakat di depresi dan kan masyarakat depresi yang dimaksud Han sepenangkapnya saya setelah penjelasan pemantik tadi adalah sisi koin yang lain dari masyarakat prestasi. Kegagalan masyarakat menggapai prestasi menghasilkan masyarakat depresi kan gitu ya. Sehingga narasinya dibangun karena ada sistem masyarakat prestasi, maka dia bikin alienasi kalau katanya Mas Faruk sebelum kesini waktu malam hari itu ya. Ada alienasi. Jadi alienasinya itu adalah masyarakat yang pecundang tadi kan ya. Nah, masyarakat pecundang ini adalah masyarakat yang depresi kan gitu ya. Nah, sedangkan kalau untuk kita sendiri ya, orang-orang yang biasanya mempunyai nalar-nalar kebersimposiuman ini, justru yang bikin kita depresi itu adalah masyarakat disiplin. Masyarakat yang menurut Han itu tidak lagi memiliki kebebasannya sendiri. Jadi masyarakat depresi menurut kita ini masyarakat yang kebebasannya sudah terengkuh. Jadi depresi itu biasanya bukan karena faktor-faktor subjek, makanya tadi pendapatnya Kak Fakih itu sangat berani ya, sangat berani. Karena memang biasanya yang bikin depresi dalam suatu masyarakat karena masyarakat yang ada faktor sosial, depresi masyarakat itu adalah kegagalan sistem. Kegagalan sistem yang bikin depresi sama kayak CPNS katanya Mas Sofan tadi. Yang bikin kita depresi terhadap cara rekrutmen CPNS, kita tahu bahwa necropower kalau katanya bahasanya Bembeng ada necropower yang memungkinkan orang-orang yang lulus itu ya orang-orangnya dia aja gitu, sehingga kita depresi dengan kebijakan-kebijakan seperti itu. Misalnya juga dengan ada kebijakan PPG memproyeksikan kapitalisasi terhadap jurusan pendidikan karena memang jurusan pendidikan paling banyak menghasilkan alumni dijadikan sistem profesi kayak dokter kan gitu ya. Iya sekarang gratis 2 tahun. Tahun ketiga, tahun kelima, tahun ke-10. Kan gitu. Sehingga jadilah masyarakat depresi. Jadi biasanya kalau kita tarik dalam pendekatan kita sehari-hari di sini, masyarakat depresi itu biasanya karena sistem, bukan karena faktor subjek. Dan berani sekali seorang Han itu menghadirkan kondisi-kondisi subjek. Misalnya karena prestasi itu memiliki kategorisasi yang berbeda-beda katanya Mas Faidol tadi. Kan kategorisasinya beda-beda. Terus karena orang gagal mencapai prestasinya tiba-tiba depresi, terus digeneralisirkan sebagai masyarakat yang depresi. Kan gitu ya Mas. Sama kayak perlombaan. Di antara 100 orang ada 99 pecundang. Kan gitu ya. Masa berdasarkan kepada nalar logis yang seperti ini. Ibaratkan dalam presiden ada 275 juta lebih pecundang dan cuma 1 yang bukan pecundang. Bahkan wakil presiden pun pecundang. Karena menganut pada konsep juara itu 1, 2, 3 itu hiburan. Kan gitu ya. Jadi gitu Mas. Jadi pertanyaan garis besar saya, kenapa dia berani-beraninya mengangkat faktor yang lebih dekat kepada yang bersifat subjek saja untuk menjadi faktor yang general dan diakui sebagai sosial. Gimana nalar itu tuh? Nalar yang sangat berani itu yang katanya Kak Fakih tadi. Mungkin sekian. Terima kasih. Pertanyaan sekaligus sanggahan dan pertanyaannya. Pertanyaannya itu adalah kenapa Prof Han, Bapak Han, saya lebih suka Bapak Han. Dia begitu berani memberikan suatu
memilih diksi depresi dengan beberapa alasan yang sudah disebutkan. Saya kira berangkat dari melihat ini sih, apa namanya, masyarakat yang awalnya yang harus disiplin, gitu kan, yang harus disiplin itu berganti katanya menjadi masyarakat menjadi masyarakat prestasi. Nah, di masyarakat prestasi inilah kenapa banyak orang ataupun banyak data yang sudah ada dan sebagainya, mereka merasakan suatu puncak yang namanya kegagalan dalam menggapai prestasi dan akhirnya mereka memilih untuk tidak melanjutkan hidup dan sebagainya. Bapak Han melihatnya di situ. Sehingga di satu sisi kenapa orang itu emang merasakan kejenuhan ketika kita berusaha untuk berprestasi dan sebagainya. Karena imbasnya adalah mereka tidak merasakan dirinya sendiri. Artinya mereka tidak berada dalam fase dirinya yang betul-betul bisa mengakomodir dirinya sendiri. Artinya ketika kita bisa mengakomodir diri sendiri, artinya kita bisa memilih. Kita akan menemukan suatu pola bebas di situ. Pola freedom yang nantinya akan berimbas pada suatu solusinya tadi, yaitu adalah subjek pencapaian itu sendiri nanti. Nah makanya hal yang perlu digarisbawahi adalah ketika masyarakat ataupun ketika orang-orang berusaha untuk apa namanya itu istilahnya menuruti egonya itu. Menuruti egonya. Ketika egonya itu udah tidak terututi, maka yang jelas akan menjadi kesalahan yang fatal di situ, kesalahan yang total. Jadi seperti itu. Kurang lebihnya mungkin kita bisa didiskusikan. Masyarakat depresi ya. Ketika teman-teman tadi ada yang mengartikan bahwasanya masyarakat depresi itu ketika sudah mencapai suatu prestasi yang kemudian menurut mereka itu udah sesuai dengan bagaimana keinginannya masyarakat, hanya saja mereka merasa ini nggak seimbang dengan apa yang kemudian kalau dikatakan mungkin passion gitu kan, passionnya kita ya tidak sesuai. Ada yang kemudian depresi, masyarakat depresi itu dikatakan ketika kita mengejar suatu prestasi yang kemudian menurut masyarakat ini lumrah, tapi kita nggak sampai sehingga kita lelah, depresi gitu kan. Ada yang demikian. Hanya saja apa ya? Kita kembali ke diri kita gitu kan. Kita kembali ke diri kita, ke sosial, ke masyarakatnya kita dan tuntutan sosialnya kita. Sehingga itu membuat kita ada yang mungkin menyebabkan kita depresi. Ketika kita sudah mencapai puncak depresi gitu kan, mencapai puncak depresi, itu kan Han di sana juga mempunyai solusi gitu kan. Karena apa ya, tuntutan-tuntutan yang kemudian dimaksudkan Han ini gitu kan, itu masih terlalu general gitu. Terlalu general dalam arti tuntutan yang bagaimana gitu kan. Satu. Yang kedua, sehingga membuat kita depresi gitu loh. Oke, gitu kan. Ini kan filsafat budaya gitu kan. Filsafat budaya. Kalau kita kembalikan ke pribadi masing-masing ya repot gitu kan. Repot dalam arti ya mungkin
Anang gitu kan. Nanang ini bakalan depresi ketika tidak mencapai prestasi A gitu kan. Tapi saya beda gitu kan. Misalkan gitu kan. Jadi kan harus ada apa ya yang kemudian enggak tuntutan ini loh yang kemudian membuat masyarakat itu bakalan depresi gitu. Itu dulu. Nanti lanjut. Satu-satu aja. Sebelum saya pergi untuk singgah ke tempat yang lain, saya ingin memperjelas agar kajian diskusi ini tidak kabur untuk memaknai apa yang dimaksud Han yang dibahas pada kajian hari ini. Sebenarnya depresi yang dimaksud Han itu depresi yang seperti apa gitu. Nah, karena yang disampaikan oleh pemantik barusan itu memang benar kayak kata Bang Bano, ada dua sisi mata koin gitu. Ada yang satunya gambar, satunya angka gitu. Apakah depresi itu harus berkaitan dengan tidak tercapainya sebuah prestasi yang dimaksud oleh Han tersebut gitu? Jangan-jangan karena gini, karena di kasus yang berbeda, saya menggunakan kasus yang berbeda yang disampaikan oleh Coki Pardede dengan Raditya Dika. Nah, enggak. Raditya Dika. Sekarang kan sudah beda zaman, Gen Z lah, yang dimana kerap kali menggunakan gadget untuk bersosial media. Dalam artian kita bisa menemukan teman-teman baru di berbagai platform gitu. Nah, misalkan kita depresi kita karena teman-teman di realitas kehidupan nyata, kita bisa beralih ke teman-teman yang ada di sosial media gitu. Nah, justru di semakin bertambahnya kemajuan di sosial media pun juga mengalami hal yang sama. Tidak ada temannya gitu. Tidak ada teman yang mau berteman dengan kita gitu. Sedangkan tujuan adanya sosial media untuk mewadahi kita untuk memudahkan menemukan teman dari berbagai latar yang berbeda, baik itu suku, agama, ras dan budaya gitu. Nah, bisa jadi karena tidak menemukan teman kita bisa depresi loh gitu. Tidak harus serta-merta karena tidak tercapainya sebuah tujuan yang dikatakan sebagai sukses. Bahasa gampangnya saya itu sukses gitu. Nah, ya, prestasi itu sukses. Nah, yang kedua, pertanyaan itu ada depresi seperti apa kira-kira dari Bapak Han ini? Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang pertama. Saya kurang tahu halamannya berapa. Cuma ketika manusia itu sudah merasakan yang namanya depresi, istilahnya Bapak Han ataupun Prof Han, itu ada semacam keharusan manusia untuk kembali kepada imanensi spiritualnya. Imanensi spiritual. Nah, imanensi spiritual. Artinya ada suatu pola bahwa secara teologis, secara spiritual, religiusitas itu penting untuk meningkatkan kedekatan dan sebagainya. Agar apa? Agar depresi itu cepat hilang ataupun sebagainya. Saya menangkapnya, sepemahaman saya seperti itu sih. Jadi seperti itu. Nah, lebih lanjut, depresi seperti apa kira-kira yang menurut sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa depresi yang dimaksud adalah ketika merasakan masyarakat yang prestasinya ataupun gagal dalam prestasi. Jadi seperti itu. Jadi akan menimbulkan yang namanya depresi. Yang unik itu adalah ini sih dari Mas Sofan itu adalah semisal ketidaksesuaian passion gara-gara tuntutan masyarakat misalnya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi dari dari bukunya Bapak Han ini adalah terkadang emang tuntutan masyarakat itu akan menjebak kita dalam suatu pola yang nanti akan merugikan diri kita sendiri.
Sehingga harus pintar-pintar bagaimana kita harus pilih-pilih di situ. Perihal tuntutan masyarakat itu sendiri. Karena yang menjadi persoalan memang ketika kita tidak mengamini ataupun menuruti tuntutan masyarakat, otomatis kita akan dicap sebagai masyarakat yang gagal ataupun sebagainya. Kita tidak akan memiliki suatu nilai tawar dari kita sendiri. Hanya saja kalau dari Bapak Han ini adalah perlunya kita harus hati-hati dari tuntutan masyarakat. Karena ketika kita berusaha untuk berjuang dengan alasan tuntutan masyarakat, otomatis akan ada menemukan ego. Yang mana ketika hal tersebut tidak sesuai harapan, maka yang jelas kita akan berimbas pada atau kita akan memasuki yang namanya depresi itu sendiri. Jadi seperti itu. Monggo, Bang. Cek. Nah ini makin bingung saya. Saya makin bingung. Ketika kemudian masyarakat depresi itu, masyarakat prestasi tadi ya, itu dimaknai dengan tuntutan masyarakat yang kemudian kita kejar gitu. Kita kejar. Ada hal yang kemudian menurut masyarakat, oh ini ketika orang mencapai suatu A gitu kan, itu sukses gitu kan. Dan ada saya selaku pribadi gitu akan mencapai itu, hanya saja nggak bisa, saya depresi gitu kan. Oke lah, itu masuk gitu kan. Tapi ketika saya misalkan mempunyai sudah mencapai itu tapi nggak sesuai dengan passion saya, berarti kan itu nggak masuk masyarakat depresi dong, kan gitu toh, gitu kan. Saya depresi bukan karena tidak mencapai suatu hal yang kemudian dituntut masyarakat, tapi saya mencapai tuntutan masyarakat itu lalu saya depresi. Kan tadi ada masyarakat prestasi, ada masyarakat masyarakat depresi. Kalau dikategorikan mungkin gini ya, diurut ya. Yang saya pahami ya. Masyarakat prestasi dulu gitu kan. Jadi ada kalau diurut ya mungkin ya. Jadi gini ya. Ketika mungkin diurut gitu. Masyarakat prestasi baru akan mencapai masyarakat depresi gitu. Ya gak sih? Ya gak? Nah, itu yang saya pahami gitu kan. Ada tuntutan prestasi dari masyarakat yang kemudian bikin depresi. Kan gitu. Tapi ketika kita sudah mencapai prestasi yang kemudian dituntut oleh masyarakat, sistem. Tapi kita makin depresi di situ karena nggak sesuai dengan apa yang kemudian saya inginkan. Gitu toh. Itu lebih rumit lagi. Ketika pencapaiannya itu sesuai dengan masyarakat, tapi nggak sesuai pesan kita. Yang dikatakan Banu tadi mungkin gitu kan. Mungkin masyarakat simposium gitu. Memaknai bahwasanya masyarakat depresi itu ketika kita itu terbelenggu gitu. Sama jam-jam kerja ataupun kebebasannya kita gitu kan. Mungkin itu. Tapi ketika kita sudah mencapai kebebasannya itu, tapi malah itu merupakan hal yang nggak sesuai dengan pesannya kita, gimana? Nah gitu toh? Ketika suatu masyarakat yang menemukan suatu masyarakat yang ternyata harapannya nggak sesuai ya kan ya, hanya saja passionnya ini nggak sesuai dan gitu kan. Bahasanya Han itu dia lebih masuk kepada masyarakat kepatuhan. Yang mana dia akan dibenturkan dengan beberapa norma, dengan beberapa aturan dan sebagainya. Itu masuk terhadap masyarakat kepatuhan ataupun subjek kepatuhan. Contohnya gini ya. Contohnya gini. Contohnya gini. Ada satu keluarga. Misal keluarganya Banu. Keluarganya Banu ini bapak ibunya PNS. Misal. Ya kan Banu ya. PNS Ban. Masyarakat PNS gitu kan. Orang tuanya itu menuntut bagaimana Banu jadi PNS. Tapi keinginannya Banu nggak di situ. Banu mencapai PNS, tapi Banu malah makin depresi. Ya apa itu?
ketika ada semacam kasus akan hal itu, nah otomatis dia akan merasakan yang namanya depresi kan, depresi. Nah dengan adanya depresi itu yang jelas dengan beberapa aturan dan sebagainya, maka yang jelas dia termasuk masyarakat depresi gitu. Hanya saja ketika dia untuk berusaha untuk cita-citanya emang PNS dan sebagainya, dia akan berusaha untuk bagaimana untuk mencapai cita-cita itu sendiri. Nah, yang menjadi persoalan hanya saja semisal cita-cita ini udah berawal dari tuntutan masyarakat, ya kan kayak gitu kan. Apakah hal ini akan menjadi depresi? Saya rasa tergantung orangnya juga. Nah, karena bagi Han yang menjadi polemik itu sendiri adalah dirinya sendiri. Dia membahasakan dirinya sendiri gitu. Dirinya sendiri. Jadi seperti itu. Makanya terkadang emang tuntutan masyarakat itu seolah-olah menjebak kita, lingkungan dan sebagainya. Sehingga kita tidak menemukan apa sih yang ingin kita capai gitu. Sebenarnya saya mempelajari Han ini keunikannya adalah pertama, tentu kita harus memiliki target di situ. Target, pencapaian dan sebagainya. Nah, semisal target itu enggak sesuai ataupun target itu enggak tercapai, otomatis yang jelas maka harus ada planning B di situ. Saya rasa seperti itulah. Karena kenapa? Karena ketika kita ketika target A kita udah gagal, kita akan merasakan suatu kepuasan itu sendiri di plan B itu. Jadi seperti itu. Kurang lebihnya sih. Dari tadi saya mengapresiasi, tapi sekarang saya ingin mengulti ya sedikit. Mau dibelok-belokkan seperti apapun, jadi mau dinarasikan seperti apapun, menurut Byung-Chul Han bahwasanya burnout society itu disebabkan oleh egosentris atau masyarakat prestasi atau kecenderungan untuk semangat yang menggebu-gebu untuk menghasilkan suatu pencapaian diri sendiri. Jadi akar kelelahan itu dari orangnya sendiri, kata Byung-Chul Han, bukan dari sistem, bukan dari lingkungan. Diri sendiri. Nah itu sebenarnya kritikan ya. Saya sebenarnya juga lebih kepada seperti itu, dalam artian gini. Kembali ke diri sendiri itu memang pada dasarnya ini ya memang bisa membuat burnout society. Jadi tuntutan diri sendiri kayak semacam saya harus membuat mereng-reng nih rencana saya 5 tahun ke depan ngapain aja kan gitu. Itu sebenarnya itu sebenarnya yang menjadi penyebab, kalau kata Byung-Chul Han itu yang menjadi salah satu penyebab kelelahan diri. Kelelahan pada masyarakat. Contohnya dalam dunia pekerjaan, kata Byung-Chul Han itu sebenarnya bikin kita lelah itu karena kita menuntut diri kita sendiri untuk menjadi terbaik. Misalnya saya harus target malam ini itu harus selesai pekerjaan A. Itu kan target pribadi. Sebenarnya kalau target dari perusahaan, misalnya dari tempat kita kerja, itu masih minggu depan. Tapi target diri masih malam ini. Jadi itu ngoyo terus pure dilakukan, lembur bla bla bla, itu yang buat burnout society. Kata Byung-Chul Han. Nah, tapi permasalahannya gini. Tapi terkadang meskipun motif yang dilakukan oleh masyarakat sehingga dia ngoyo dan egosentrisnya naik untuk mendapatkan mendapatkan pencapaian tadi, itu sebenarnya juga tidak lepas dari pengaruh lingkungan, pengaruh dari tempat kerja. Karena gini, kata Byung-Chul Han itu kan gini, sebenarnya yang membuat kita depresi itu adalah karena kita sendiri, karena kita terlalu menuntut,
kita ingin perfeksionis gitu, kita ingin mendapatkan pencapaian. Dan Byung-Chul Han itu gak paham bahwasanya pencapaian yang sudah kita targetkan itu berdasarkan apa-apa yang sudah ditargetkan juga di dalam dunia kerja. Dan itu akan kembali lagi ke sistem dan juga beban kerja. Karena kayak gini, terkadang kita semangat itu gara-gara kita akan mendapatkan reward. Tidak jarang loh ya, di tempat pekerjaan ada kayak semacam setiap tahunan ketika ENIF ada penganugerahan. Ini pegawai terfavorit misalnya. Ini karyawan teraktif gitu. Itu sebenarnya yang menjadi stresor utama bagaimana kemudian kita menuntut diri kita agar memenuhi standar tersebut agar bisa mencapai pencapaian tadi. Sebenarnya kita juga dipengaruhi oleh sistem sebenarnya dan juga lingkungan. Meskipun kata Byung-Chul Han itu berasal dari diri, tapi diri itu tuntutan kita berasal dari luar diri kita sebenarnya. Itu sih kritikan saya. Gimana? Coba tanggapi. Makanya kan pengantar saya kan penting tadi. Oleh karenanya kan diskusinya jadi melebar kan tadi. Kalau menurut yang saya pahami, saya beberapa baca referensi dari tokoh ini, bahwasanya sebenarnya masyarakat depresi itu karena disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah kegagalan, ini syarat logis dari tidak prestasi. Yang kedua, depresi itu diciptakan berbarengan dengan prestasi. Begitu. Jadi yang pertama itu depresi berbarengan prestasi ada, pada saat itu juga depresi ada. Yang kedua, jika tidak prestasi maka dia depresi. Contohnya, ini makanya kan definisinya akan berbeda nanti. Saya kan minta tokohnya itu sebenarnya. Makanya tadi ada minta gimana kalau kegagalannya dari luar, jadi kan melebar jadinya. Misalkan pertama, depresi itu diciptakan ada berbarengan dengan prestasi. Byung-Chul Han mengatakan bahwasanya masyarakat prestasi itu sifat ciri khasnya itu dia cepat dan efisien. Jadi dia menggebu-gebu cepat, pikirannya cepat, menuntut pada dirinya sendiri berlebih sehingga dia mengusahakan yang lebih. Maka ketika tuntutan itu berlebih kepada dirinya sendiri, maka dia burn out gitu. Dia tidak peduli hasilnya seperti apa gitu. Maka dia akan kehilangan jati dirinya, kehilangan kebebasannya, maka dia terkungkung kepada ekspektasi yang dia ciptakan sendiri. Itu definisi depresi yang diciptakan berbarengan dengan prestasi. Yang kedua memang depresi itu diciptakan karena kegagalan dari prestasi. Jadi misalkan udah tuntutan dikejar sedemikian rupa ternyata gagal, itulah definisi kedua. Nah, saya sebenarnya masih bingung di situ. Makanya kan saya tanya prestasi itu apa, maka nanti berdampaknya mana depresi. Maka pertanyaan teman-teman itu nanti mengacu kepada definisi itu, gitu maksudnya. Gitu. Jadi tidak semua definisi depresi itu karena murni kegagalan itu. Itu kan definisi depresi secara umum. Itu makanya ini kan kajiannya Prof Han ini kan sebenarnya dia itu kajiannya perspektif psikologis menggunakan cara pandang masyarakat. Jadi umum. Kalau yang tadi dicontohkan teman-teman gagal meraih sesuatu itu khusus. Itu kajian individu, antropologi gitu. Jadi bukan masyarakat, dia mengkaji secara masyarakat umum. Jadi dia tuh mengkategorisasikan masyarakat prestasi itu sifatnya itu cepat, menggebu-gebu dan efisien, taktis semua. Atau kalau kata Durkheim itu disebutkan masyarakat yang teknis atau mekanis, kebalikan dari masyarakat yang organik katanya. Jadi kalau Durkheim itu mengatakan masyarakat organik itu masyarakat pedesaan yang santai, tidak ada tuntutan, solidaritas kuat. Itu berbeda dengan masyarakat perkotaan yang dia tuh teknis dan mekanis. Dia tuh bekerja sesuai dengan aturan, tupoksi, sistem dan lain sebagainya. Makanya kan tadi saya tanya, apa gambaran umum bagi saya Byung-Chul Han itu dia tuh karena terinspirasi dari kota Korea itu sendiri yang sudah dari awal tuh memang dia tuh teknis, mekanis, cepat dan efisien gitu. Dia tuh untuk menggambarkan kehidupan hari ini. Pasca modern itu terjadi, maksudnya masyarakat itu terkungkung oleh ekspektasinya sendiri, oleh tuntutannya sendiri, makanya itu burn out. Entah burn out ketika dia melaksanakan atau ketika hasil sudah keluar gitu loh maksudnya. Gitu, biar kita itu lebih mudah. Kalau kita kajiannya seperti itu, maka sebenarnya ini kajian perkotaan sebenarnya gitu maksudnya. Iya, karena nyambung dengan definisi Durkheim, masyarakat teknis atau mekanis itu adalah masyarakat yang terkungkung karena adanya sistem.
bekerja perkantoran, masuk keluar ekspektasi, tuntutan dan lain sebagainya. Makanya dia ketika menerima seperti itu, tuntutannya meninggi dalam dirinya, dia tuh depresi gitu loh. Makanya. Jadi tidak melulu mengenai kegagalan dan lain sebagainya. 278 juta orang sama satu presiden, makanya kan kemana-mana pembahasannya jadinya. Maksud saya itu memang satu hal, cuman itu hal kecil gitu. Karena kita menggunakan cara pandang psikologis, menggunakan narasi masyarakat yang bisa kita narasikan secara umum gitu. Apa yang terjadi dalam masyarakat tertentu. Saya menganggap itu masih relevan dengan teori yang Durkheim masalah masyarakat teknis dan mekanis itu. Dia tuh sifatnya tuh memang cepat, taktis, efisien, tapi solidaritas antara orang masyarakat itu rendah karena dia disibukkan dengan teknis atau skill masing-masing individu. Begitu. Itu kan kebalikan dengan masyarakat organik begitu. Begitu yang saya pahami kalau misalkan kita kaji lebih jauh. Karena tapi makanya tidak melulu mengenai kegagalan dan lain sebagainya. Karena memang depresi itu muncul bahkan ketika proses menjadi prestasi itu atau bahkan muncul setelah prestasi atau tidak prestasi atau kegagalan itu sendiri gitu. Pertanyaannya dari referensi yang saya baca begini. Jika memang masyarakat prestasi itu sifatnya itu cepat, efisien, taktis dan lain sebagainya, makanya dia itu menjadi depresi karena tuntutan pikirannya sendiri, kan gitu. Maka salah satu yang diusulkan oleh Han itu katanya dia itu bisa harus memperlambat tempo. Jadi tidak melulu mengenai pekerjaan dan lain sebagainya. Maksudnya salah satu memperlambat tempo itu adalah menjalin solidaritas antar masyarakat, menjalin sosial, gitu maksudnya. Jadi tidak melulu fokus kepada satu tujuan, tapi dia itu memperhatikan kondisi masyarakat sekitar gitu. Jadi betul, makanya itu salah satunya seperti itu. Iya emang kalau yang saya pahami secara teknis ya, secara empiris, kita setelah bekerja solusinya itu biar kita tidak terkungkung oleh pikiran kita sendiri, kita info panggilan Ibu Pertiwi. itu contoh sederhana. Iya. Cara menikmati maksudnya biar pekerjaan itu bisa kita nikmati sendiri begitu. Itu lain dimensi nanti. Ini kan saya mentafsirkan menurut teman-teman karena kan di sini mayoritas kan 3 orang lawan 2 orang kan gitu. Maka pertanyaannya begini, jika memang caranya adalah memperlambat dengan menjalin hubungan sosial dengan orang lain itu jadi salah satu solusi untuk tidak depresi secara mandiri dalam internal individu seseorang. Bagaimana dengan tipikal masyarakat atau individu yang dia itu memang cara menyelesaikan suatu persoalan dengan menyendiri? Begitu. Misalnya introvert banyak, bukan ada. banyak itu maksudnya. Jadi gimana? Ya, tanggapannya. Semakin malam semakin agak mau ke depresi mungkin ya. Dengan beberapa pertanyaan mungkin. Aduh. Terima kasih, pertanyaan sangat sulit dijawab aslinya. Hanya saja tadi saya memang membaca cuma solusi yang ditawarkan saya masih belum menemukan di situ. Artinya memang ada semacam bentuk pola seperti itu Kak Dol. Cuma bahasanya itu kalau dari Bapak Han ini lebih ke terhadap eksploitasi diri. Nah, setelah eksploitasi diri saya belum menemukan jawabannya di situ. Artinya lebih ke pembahasan yang lain nantinya. Jadi seperti itu. Toh meskipun nanti biasanya kalau hal orang introvert biasanya gagal dan sebagainya, mereka lebih menyendiri ataupun sulit gara-gara sulit untuk berinteraksi sosial. Saya rasa mungkin jawabannya adalah mencari hiburan bagi dirinya itu. Artinya apa dan sebagainya. Mungkin menjadi solusi agar mereka enggak merasakan depresif. Jadi seperti itu. Banyak kalau kayak gitu sih Kak. Kalau misalkan banyak sih untuk hal-hal yang kayak gitu. Artinya kurang tahu sih Kak. Gak berani meng-up sih. Gak berani meng-up sih gitu. Gak bisa. Gak. Masalah. Oke, terima kasih pertanyaan yang cukup agak mematikan karena sejatinya nanti di burnout
society itu akan mengarah terhadap kajiannya Sigmund Freud yang mana akan membahas id, ego dan super ego, sehingga akan nanti lahir yang namanya ego ideal gitu. Nah, ini makin parah nantinya. Ini makin parah nantinya. Nah, mungkin dari Bung Julhan, kenapa masyarakat depresi itu lebih mengarah terhadap yang namanya berasal dari kegagalan yang berasal dari dirinya. Pakai yang tadi, saya sebenarnya setuju karena memang faktor depresi kita kayak memang manusia itu depresi dengan targetnya sendiri-sendiri. Cuma ada faktor eksternal yang menentukan bagaimana kita membentuk target itu ke diri kita. Karena misalnya ada target luar kayak tadi di contohnya di kantor misalnya waktu saya di ruang guru ada target perusahaan. Yang dalam mencapai target perusahaan itu, setiap orang dituntut untuk membuat targetnya sendiri. Kayak dicontohkan Kak Faidal tadi, misalnya dalam 1 bulan kita dituntut untuk menghasilkan 50 juta, maka kita akan terjemahkan target tersebut menjadi target mingguan. Yang sehingga tiap minggunya kita ditargetkan untuk menghasilkan 12.500.000 dan per harinya kita akan menghasilkan target 1.750.000. Perusahaan nggak meminta target harian, perusahaan meminta target bulan. Dalam artian target eksternal kita 50 juta. Cuma karena target eksternal itu harus diterjemahkan ke dalam diri kita masing-masing menjadi target internal, maka target internal kita sehari adalah 1.750.000. Memang 1.750.000 ini yang bikin kita stres, dalam artian target kita sendiri. Cuma kita tidak bisa mengesampingkan 50 juta yang dimaksud oleh pihak eksternal tadi atau perusahaan tadi. Karena 1.750.000 itu hadir karena hadirnya target 50 juta tadi. Jadi sehingga saya setuju dengan pendapat Kak Waki juga. Maka kita tidak bisa menjadikan itu sebagai asas tunggal karena itu bukan Pancasila ya. Mungkin sekian, nah saya serahkan kembali kepada Mas Faruk. Perihal masyarakat depresi, Bung Julhan memberikan beberapa pendefinisian masyarakat, yaitu masyarakat disiplin, masyarakat prestasi, dan juga solusinya adalah masyarakat pencapaian di situ. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.